jujur aja ya dengan MC ini Sinta dapetin banyak banget benefit sih. Selain ketemu orang-orang hebat, ketemu artis-artis yang mungkin dulu cuma kita dengerin, Betul. kita lihat doang gitu kan. Tapi ternyata dengan MC dipermudah aja gitu jalan sama Tuhan. Iya. Sinta pernah sih Kak pengalaman dan itu gong banget 20 sih. ribu. Sinta 40.000. Mati. Dan itu di Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi itu serame itu Kak, dan gue nge-MC sendirian dan itu hujan deras, artisnya telat lagi 40 menit. Episode 2 luar biasa, kali ini gue kedatangan salah satu MC hits Lampung yang jadwalnya padat banget. Amin. Sinta Clara. Wih. Gue salah satu list gue nih. Kenapa dari tuh? Jawa Ngobrol. Gak tahu gue pengen ngobrol aja sama lu sih, Sin. Waduh. Kita punya satu profesi yang sama kan? Betul, senior. Wah, sekarang dia lebih senior. Amin. Ya ampun, Lu makasih gimana? lo udah diundang. Sama-sama. Gue juga terima kasih banyak lu udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Tambah yoi banget. Wih nih, harus dong. Iya. Udah jadi ambasadornya klinik kecantikan ya? Alhamdulillah. Udah, klinik kapan tuh? Ada salah satu klinik kecantikan di daerah Antasari. Oh udah lama. Udah sih alhamdulillah, udah repeat order ya. Oh repeat sebagai order. DA. Kontraknya per tahun? Kemarin itu per 6 bulan, sampai akhirnya 2 kali repeat jadi udah setahun sih. Wah gila. Jadi teman-teman gue kenal Sinta Clara ini tahu itu lu mulai nge-MC itu 2015-16an ya kalau nggak salah ya. Bener. Baru Nah lulus gue SMA ya. tahu tuh dari medsos. Wah Sinta Clara. Apa tuh first impression? Gue first impression lu, gue kan belum mengenal lu ya pada saat itu ya. Gue tahu ini muncul sosok wanita. Kalau dulu kan MC perempuan tuh Emon kalau lu tahu. Tahu dong. Nah senior. Emon. Terus muncul lu nih, Emon kan yang biasa-biasa aja tuh lookingnya. Cantik loh, itu kakak aku itu. Iya. Tapi lu ingat gak pertama kali lu dapet job event musik di Metro, acaranya itu band-band metal. Ingat, itu gue Iya. salah satu shock juga sih. Ternyata kalau metal itu segitu ngejerit gitu ya. Gue bingung ini lagunya yang mana nih gitu. Itu gue yang rekomen sebenarnya. Oh iya? Iya. Jauh ya Pak, saya langsung ke Metro loh. Bener, karena gue mikirnya lu orang Metro. Lu orang Metro bukan sih? Enggak dong. Sinta tuh lahir asli Tulen, Bandar Lampung. Bandar Lampung, oke. Kenapa orang-orang pada mikirnya lu Metro ya? Hah? Ada cerita di balik semua itu? Ada. Iya. Mungkin sempet pernah punya pacar orang Metro. Oh, punya Pak. Berarti sekarang? Enggak ada. Oh enggak ada. Ini kesempatan nih Sekarang ada. Bang Dede, Agung nih. Mereka ini pengangguran yang punya bulanan nih. Pengangguran punya bulanan itu gimana tuh? Boleh dideskripsikan enggak? Nah ntar gue kenalin lebih jauh tentang mereka berdua. Jadi tinggal lu pilih tuh antara Dede dengan Agung. Boleh lah proposal diajukan aja ya Kak. Tarup. Lu pertama kali nge-MC di acara band metal. Lah pada saat itu kan memang gue nge-MC tuh. Cuman gue lagi di Jakarta, gue ingat. Gue lagi di Jakarta acara event besar musik. Terus nelpon gue tuh penyelenggara acara. Siapa ya? Orang Metro aja deh yang dekat pengganti lu. Ada perempuan, gue bilang. Sinta Clara namanya. Wih. Terus dipakai kan lu. Alhamdulillah. Itu berarti salah satu perjalanan Sinta yang bisa bikin sampai sekarang tuh. Wah, alhamdulillah. Terima kasih loh. Sama-sama lu Sinta. Tapi lu nge-MC band metal pada saat itu yang kita tahu ya crowdednya gimana kan kalau metal, mosingnya gimana, lu kaget gak? Sempet kaget sih Kak, karena maksudnya ternyata kan excitednya, antusiasnya itu beda banget ya. Iya. Gitu. Terus juga pas ngelihat pertama kali mereka audisi tuh, oh ternyata metal itu kayak gak ada liriknya ya gitu. Jadi kayak oh ternyata metal tuh gini gitu. Jadi ada lirik lagi. Iya. Sebenarnya ada lirik, cuman mereka punya suara khas sendiri. Oh iya ada karakternya sih. Iya. Sinta merhatiin dari situ, oh ternyata metal tuh memang karakternya kuat banget ya gitu. Beda sama genre-genre lain. Itu pertama kali berarti lo nge-MC di acara musik metal? First time banget. Biasanya kan event-event konser biasa. Terus acara-acara musik biasa lah Kak. Iya. After itu lo dapet lagi gak di acara metal itu? Metal ya? Sebentar. Sinta kalau flashback ke beberapa tahun lalu agak lupa nih. Tapi kayaknya pernah sih. Oh abis itu ada lagi? Masih ada. Wah berarti ketagihan tuh mereka tuh. Bagus nih servisnya nih. Nyesel yang ninggalin Sinta nih. Siapakah itu?
Aduh. Tapi dulu lu pertama kali Agak deg-degan lah saya Pak. Biasanya megang mic enggak, deg-degan tenang gitu. aja. Pertanyaan gue tidak akan menjerumuskan kok. Oke. gue bakal main clearance. Oke. Tenang aja. Oke. Lu pertama kali nge-MC tahun berapa sih? Pertama kali nge-MC ya? 2016 sih Kak. 2016. Iya, itu baru lulus SMA. Terus Sinta itu kan sempat jadi presenter dulu tuh. Oke. Nah, barulah lompat ke MC. Presenter mana? Dulu di iNews TV, di LTV. Oh, Zaman itu iya, masih News. Lampung TV musik tuh. Betul. Wah, program terbaik tuh dulu tuh Lampung TV tuh. Iya benar. Iya. Program apa? Musik gitu Kak. Jadi musik. kayak Request gitu ya? betul. Terus juga tentang top chart musik-musik yang up to date. Terus lama-lama nanti ada bintang tamunya. Live. Wih, enak sih live. Cuman live itu kita gak bisa salah ngomong tuh. Benar. Gak bisa diedit kan? Gak bisa. Tapi ada yang tapping juga kok. Ada yang tapping Ada yang juga. tapping. Kalau yang tapping berarti yang ada pura-pura nelpon ya. Bapak pengalaman ya? Iya. Soalnya saya juga pernah tuh. Tapping, cuman dan nelpon. Ya kru kita juga. Iya dibuka. Iya. 2016 tuh ya Sin. Oh iya. Pengalamannya itu ya. Umur berapa tuh Kak Imam? Gue 2016 tuh usia berapa ya? 20-an deh, 22-an, Ya 22. ampun saya baru lulus SMA itu ya Pak ya. Iya sih, Masih iya. kinyis-kinyis ya. Masih kinyis-kinyis lu. Oke. Untung lu gak ketemu gue aja dulu. Kalau ketemu kita kenalan. Oh, kita kenalan. Itu maksud gue kenalan. Oke. Gak mikir jauh kok. Oh saya udah ekspektasi waduh mau diculik gak ya gue. Lu pertama kali berarti ikut di dunia pertelevisian ya? Benar jadi Sinta itu audisi dulu sih Kak Imam. Sebenarnya radio dulu. Audisi. Radio dulu. Oh radio, iya. Jadi waktu SMA itu kan ada sih namanya di RRI. Itu dia punya program namanya Sorcer Kak. Oh Sorcer, emang Ya. anak-anak SMA ya? Benar, jadi disitulah Sinta pertama kali dididik tuh maksudnya broadcasting itu gimana. Diajarin lah di situ, terus akhirnya terjun lagi lah ke presenter. Oke. Dari radio ke TV akhirnya ke MC. Nyambung sih. Regulasi nyambung, karena gue juga berawal dari radio juga sih. Iya. Lu radio berapa lama? Sinta, cuma 1 tahun. Sorcer itu? Sorcer itu, terus alhamdulillah langsung lompat ke TV, TV langsung ke MC. Bulanannya berapa sih? Waduh kalau Dibayar per Sorcer, jam ya? Dibayar per jam nggak sih? enggak, kalau Sorcer itu kita nggak dibayar Kak. Oh. Tapi kan kita dapat ilmu nih. Iya, Nah itu sih yang mahal ya. Karena maksudnya Benar. karena dari RRI Pro 2 tuh akhirnya terbentuklah nih Sinta sekarang yang ini. Oh luar biasa. Tapi lu betah setahun gak dibayar. Lu dapat siaran jam berapa pada saat itu? Prime time? Karena gini Kak, jadi Sorcer itu kan kita siaran itu sore karena jam pulang sekolah kan. Oh jam-jam prime time berarti. Benar. Iya. Kenapa bisa betah? Karena yang Sinta cari kan pada saat itu bukan uang ya. Betul. Maksudnya kan pengalaman ya, experience ya. jam terbang, terus seneng aja dikenal orang, Asik. suara gue didengar gitu. Bisa sambil kode-kode lah di siaran. Oh kode-kode gimana tuh? Jadi kan kalau siaran itu kan ada temanya Kak, misal hari Senin itu bahas tentang sekolah. Oh daily ya, Bener, tematik. Bener, ada school love and horoscope tuh misal hari Senin. Oh. Selasa misalnya bahas apa, dan gue tuh paling seneng tuh bahas percintaan biasanya gitu. Kayak seru aja. Seru ya, bahas cinta. Tapi cintanya gagal terus. Assalamualaikum, terima kasih. Aduh, takut Berarti banget. lu jam prime time sih itu, Iya, Sorcer. Susah gak jadi penyiar? Lu ketika audisi apakah ada training dulu kah? Atau memang lu langsung dikasih jadwal siar nih dari pihak radionya? Jadi Kak, kita tuh waktu audisi itu Sinta inget banget 300 orang kalau gak salah peserta. 300 orang? Iya, Yang jadi daftar tuh? jadi Pakai kita, CV gak sih? aduh lupa, enggak sih kayaknya kan masih anak sekolah ya. Oh. Cuman memang audisinya itu kita di tesnya maksudnya bakatnya gitu. Sinta Fisik, lari pahoman, 5 puteran gitu. bukan Enggak daftar polisi saya Pak, kebetulan Pak mau siaran aja sih gitu kan. Iya. Jadi cuman kayak audisi terus dites, maksudnya bakat ya ada enggak gitu. Oh ditanya gitu, interview. Benar, tapi itu ditonton sama semua peserta. Jadi kita di auditorium di RRI, terus kita di situ ya di audisi lah gitu. Ada yang nari, ada yang presenter, ada yang puisi. Dikecilin lagi, jadi berapa ya waktu itu ya? Sinta lupa, jadi sekitar 20 Dari 300 tuh, Iya, dari jam berapa tuh Sin? pagi. Lu dapet peserta nomor berapa, inget gak? Lupa dong Pak, itu Lupa udah ya? beberapa tahun lalu ya, udah lama banget. Lama banget ya. 2016. Oh, gila. Lu lagi tuh nampilin apa, karya apa?
lupa nari atau penyiar kayaknya. Presenter kayaknya. Presenter atau nari gitu. Sinta lupa banget sih. Ngaspal. Lebih ke ngaduk semen sih Bang. Karyanya apa? Saya bisa ngaspal, saya bisa nyemen, ngaci. Bisa. Kebetulan Sinta multifungsi sih, multi talent ya. Multifungsi juga, semua bisa. Jadi pas lo audisi siaran itu yang lo tunjukin. Betul. Jurinya siapa? Senior-senior di RRI. Jadi gini, kalau di RRI itu ketika kita udah dipilih tuh, nanti perangkatan tuh nanti ada lagi nih yang senior yang kayak ngedidik lah gitu. Oh, dapat mentor. Dapat mentor, betul. Trainingnya berapa lama setelah itu, Sen? Berapa lama ya? 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan sampai akhirnya siap untuk siaran, baru boleh dilepas. 3 bulan itu termasuk cepat, Sin. Tapi nggak langsung siaran sih Kak. Maksudnya kan kita di broadcasting itu kan diajarin dulu nih olah vokal. Betul. Caranya ngomong depan umum. Tapi selama 3 bulan lo training nih. Habis itu langsung bulan keempatnya dapat jadwal. Dapat jadwal karena kan kita cuma punya waktu 1 tahun kan. Gitu. Itu cepet banget. Zamannya gua tuh. Berapa lama? Gue training itu hampir 8 bulan. Sen. Wow. Training tuh. Belum dapat jadwal siaran. Oh iya? Belum. Gak dibayar lagi. Kalau kita training belum bayar. Karena kita belum menjadi penyiar tetap ya. Artinya belum terkontrak lah. Artinya kan gitu. Gue 8 bulan. Tapi kan seru kan experience-nya dapet kan? Seru. Karena menurut gue menjadi seorang penyiar itu ya gak mudah. Gak mudah. Sepakat. Dia banyak teknik yang memang harus digunain. Karena kalau kita main radio itu kita keluarnya audio kan. Bener. Nah, visual kita gak kelihatan. Betul. Bahkan kalau teman-teman juga kurang tahu ya. Jadi kalau ngobrol gini aja tuh kita nggak bisa asal ngomong, di mic itu kan harus 1 jengkal dulu, terus harus olah vokal dulu, betul. Artikulasi harus jelas gitu. Betul. What if tekniknya, theater of mind, wah itu gila. Itu seru sih, seru. Ya bersyukur sih Kak, maksudnya Sinta punya pengalaman yang benar-benar nggak semua orang bisa dapetin ya, karena kan di penyiar itu semua orang bisa ngomong lah, tapi belum tentu semua orang punya basicnya kan. Poin yang paling utama yang lu dapetin ketika lu menjadi penyiar apa sih? Poin? Yang paling utama? Iya. Theater of mind itu sih kayaknya. Theater of mind. Seru. Oke, bermain kita bercerita itu seolah-olah harus orang ada di situ kan? Ya, orang ada di situ ya. Okay. Jadi mereka kan harus ngerasain kan sama apa yang kita omongin itu nyampe. Betul. Kalau gue tuh radio poin paling penting yang gue dapetin sampai saat ini adalah waktu. Kenapa waktu? Kita itu diajarkan bagaimana kita menghargai waktu untuk tepat waktu. Oke. Lu radio siaran jam 8 gak boleh lewat 1 detik. Betul gak? Sepakat. Hamin sejam, hamin 60 menit. Itu lu harus sudah ada di lokasi. Beneran. Nyusun lagu lu harus cari yang terupdate newsnya gitu deh. Benar, karena memang gak boleh dead air kan. Betul. Jadi memang harus semua itu udah tertata. Sebenarnya itu sih Kak pengalaman yang keren ya. Maksudnya dari waktu pun kita udah dididik banget nih. Waktu itu berharga banget. Kepake banget di dunia entertain kayak kita sekarang gitu ya. Ketika kita janjian sama orang. Jadi harus ngehargain waktu kan. Betul. Dari situ sih bener-bener banyak banget ilmu yang gue dapet. Siaran apa dulu yang paling berkesan? Tandem gak sih? Kalau Sorcer dong. Dengan senior kah dengan sesama Sorcer? Sama senior dulu karena kan harus dipantau kan. Wah deg-degannya parah tuh. Banget. Abis sama senior. Tandem sesama partner Sorcer. Bertiga. Baru nanti dilepas berdua gitu. Ada yang megang mixernya. Betul. Yang fokus di karena komputer. Siaran itu kita gak cuma megang mic. Bener. Kadang kalau siaran sendiri, tools yang ada di depan kita mainin. Betul. Iya, betul. Seru. Sambil makan kali ya? Boleh. Lu suka taichan? Suka banget. Wah, lu taichan apa? Sinta. Daging, kulit, mix? Pecinta kulit sih. Kulit lu ya? Pecinta kulit. Ini taichan mana nih? Ini taichan Bang Nut nih. Ih, enak banget. Wah, salah satu favorit makanan gue nih. Thank you. Ini gue sama bini gue nih kalau malam nih kadang GoFoodnya ini. Oh iya, tapi memang enak banget sih, Sinta suka banget. Bahkan dekat rumah lu kan? Jangan di-spill dong Pak. Detail banget. Tahu-tahu dicari nanti. Taichan ini makanan khas mana sih? Lu tau gak sih? Taichan? Mana ya? Gak tahu Sinta. Dari mana nih? Thailand kayaknya. Emang? Karena Taichan. Taiti dari Thailand. Enggak gitu dong konsepnya dong. Enggak gitu gak sih? Tai ucing dari Thailand. Enggak gitu dong konsepnya dong.
Baik lagi nih ke radio nih. Boleh. Ya. Radio atau MC nih? Radio dulu. Boleh. Makanya ya. Nah gue ya, pembelajaran yang paling terpenting di radio itu waktu. Kalau gue ya, gue 8 bulan Cin. Oke. Dan gue pertama kali siaran tuh, gue inget banget. Itu nama programnya Kamar 79, kamu mau request dari jam 7 sampai jam 9. Dan gue itu didengerin sama ketuanya lah, ketua penyiar lah. Senior gitu ya. Oke. Dan gue salah ngomong tuh, gue langsung ditelepon, marah-marah. Bener sih. Kenapa salah ngomong? Ya namanya juga kita siaran ya. Ketika kita siaran sendiri, ya serasa kayak punya kita sendiri. Tapi kalau diliatin senior, kita kan deg-degan tuh. Bener. Bakal tambah nervous kan. Bahkan kalau kita takut salah tuh biasanya malah ngelakuin kesalahan gak sih Kak? Betul. Itu juga di kehidupan gak boleh tuh. Jadi di radio tuh gue ditinggalin aja udah. Oke. Jadi dia streaming, di jalan tuh streaming. Sampai gue salah ngomong sedetik, gue pikir udah dia gak bakal ngoceh. Ngoceh, nelpon gue. Mental cuy, yang parah sih radio mentalnya. Karena memang kan yang ngedengar kita tuh banyak orang banyak. Dan dari berbagai karakter orang, betul, umur juga gitu. Jadi mungkin ya bersyukurnya masih didengar sama dia, jadi dia yang negor kan. Kebayang gak kalau yang negor maksudnya pendengar yang lain gitu. Tapi lu pernah gak? Kenapa? Sampai digeprak tuh meja, sampai keluar kata-kata hewan. Alhamdulillah gak pernah sih Kak. Di dunia MC pun Sinta alhamdulillah belum pernah ngelakuin kesalahan. Belum ya. Jangan sampai. Tapi gue pernah di situ karena dunia entertain yang akhirnya gue merasakan bahwa memang mental ya yang dibentuk karakternya. Bener, sepakat. Dan gue tuh sampai pernah kata-kata binatang tuh pernah masuk di gue. Oh iya, emang kesalahannya Zamannya apa? gue nge-MC, zamannya gue siaran. Kita tuh gak bisa sembarang rupanya untuk memutarkan lagu di radio. Betul. Kadang ketika kita siaran kita harus beridealis dengan pikiran kita. Gue pengen muterin lagu kesukaan gue, padahal gak bisa kayak gitu. Gak boleh. Kita itu rupanya harus bisa membalanskan antara idealis kita dengan para pendengar kita, betul ya? Betul, bahkan kalau memang teman-teman belum tahu, kalau kita sebagai penyiar yang pengalaman Sinta ya, bahkan dari lagu Indonesia kita mau ke barat pun itu nggak boleh langsung loh. Harus ada iklan dulu, harus ada jingle dulu, nggak boleh yang kayak betul. tiba-tiba langsung Indonesia langsung ke barat gitu, dan itu nggak boleh. Kalau dulu formasinya, kalau di tempat gue tuh 4-2 namanya. Apa itu? 4-2 itu kita 4 Indonesia, 2 barat. Oh, oke. Ada 4 barat, 2 Indonesia. Kenapa kita pakai diajarin teknik seperti itu supaya kita tidak beridealis. Makanya genre kita pun kita putarkannya nggak sesuai dengan kesukaan kita kan. Betul. Balancing, ada yang pop, ada yang rock, pop rock gitu. Tapi Kak Imam kalau waktu di, kan dunia kita kurang lebih sama nih Kak. Broadcasting gitu kan, entertain. Iya. Pengalaman yang menurut Kak Imam paling seru tuh demi di radio apa di MC? Radio tuh banyak radio. tantangan. Banyak iya? tantangan menurut gue. Oke. Radio itu banyak tantangannya. Yang pertama, kita itu bisa membentuk karakter kita. Dan kita bisa tahu yang pada akhirnya, oh rupanya ada yang ngefans sama kita. Oh iya benar. Dilihat dari cara requestan dia pas kita siaran. Iya. Wah gue dulu sini ya, tiap malam minggu tuh ada yang ngirim makanan, pizza, burger. Gue tinggal nyeletuk aja, aduh lapar ya, di radio gak ada makanan, dateng. Iya. Seru ya. Sebegitunya. Seru. Pengalaman yang menarik tuh, kalau dulu tuh gue sama teman-teman tuh penyiar tuh, kita bikin acara, kalau habis gajian, kita kumpulin teman-teman pendengar kita ajak makan di radio. Biar lebih dekat. Karena ya tanpa mereka kita nothing sih menurut gue. Bener-bener, karena pendengar setia kan emang penting banget ya Kak. Tapi Kak Imam kalau di dunia MC, ini gak ada hal konyol yang paling konyol banget gak buat Kak Imam? Wah konyol pernah. Atau yang memalukan gitu yang paling diingat atau apa? Kalau konyol pernah gue. Apa tuh? Di Metro. Kenapa tuh? Nah gue nge-MC tuh acara musik besar tuh. Oke. Posisi hujan deras. Wah gila geledek tuh dari jam 2 deh sampai jam 10-an itu. Gue bener-bener gak nge-MC. Kenapa? Karena hujan itu tadi ya? Hujan. Terus? Pertama hujan. Kedua venue gak memungkinkan karena banjir di lapangan. Lupa gue Samber ya? Ada ya bener-bener. Ada lapangan Samber. Jadi ngantisipasinya jam 4 tuh berhenti tuh hujan tuh dari jam 2. MC naik, siap. Posisi, baju udah basah semua. Di backstage banjir.
Gue sama siapa ya? Gue sama Emon deh, Terus? Berdua deh gue sama Emon. Emon masih pakai rok. Oke. Dia masih pakai sendal, oke lah ya perempuan. Gue pakai celana panjang, gue nggak bawa salinan. Lu tau gue pakai trash bag. Gue bener pakai trash bag. Tapi lu gue jadiin celana, gue ikat, terus baju. Kan udah nggak ada lagi. Cuma opening doang, abis itu hujan deras lagi. Oh iya. Wah itu parah sih. Tapi beban sih sebenarnya sebagai MC itu kalau kayak gitu ya menurut Cinta. Maksudnya ya itu kan alam ya Kak. Kita kan gak bisa menyalahkan kan. Cuman kadang kalau kita gak kerja banget itu juga agak beban gitu ke klien kan. Ada rasa gak puas ya Sin? Iya. Kalau gue gitu sih. Kalau gue nge-MC sampai itu batal atau gak jadi tuh kayaknya kurang puas. Wah anjing gue udah nyampe sini gak jadi nge-MC lagi. Iya terus kayak aduh. Walaupun udah dibayar ya. Bener. Dan gue juga kayak aduh gue gak enak banget ya sama klien gitu. Walaupun ya itu bukan kesalahan kita ya. Cuman kayak ada rasa itu aja sih Kak. Iya betul. Lu jadi penyiar sorcer. Abis itu lepas. Enggak jadi penyiar tetap dari RRI. Kenapa? Sinta langsung fokus di MC. Oh fokus di MC-nya. Fokus di MC, MC, host gitu. Padahal enak loh jadi penyiar. Gue tuh sebenarnya kangen jadi penyiar beneran. Kangen mengudara ya? Apa ya, penyiar itu bukan hanya pengetahuan ya Sin. Betul. Balik lagi kita stres yang paling ringan tuh adalah siaran sih. Pengetahuan kita bertambah tuh. Bener. Tiap hari kita dijejelin yang news update terus kan. Betul, lagu pun harus update. Lagu harus update. Mancanegara, Indonesia. Betul. Lu suka lagu apa? Sinta. Apa nih? Lebih ke genre atau lagu? Boleh. Lebih suka yang apa ya? Pop ya? Pop suka, R&B suka. Band yang paling lu suka? Band, lebih ke band lama sih. Band apa tuh? Lagu-lagu yang sering gue dengar sekarang ya. Bagindas. Waduh, lama banget. Bagindas. Apalagi ya kalau Republik. SO7 sih, Ceylon Seven sih. Woi, Ceylon Seven legend sih. Sampai hari ini ya Kak, sebanyak Sinta ketemu artis, pengen banget sih ketemu SO7. Oh lu belum pernah nge-MC SO7 ya? Kan susah banget sama dia. Susah. Susah banget. Itu sih cita-cita Sinta kalau untuk artis ya. Karena lagunya itu benar-benar relate aja, enak buat didengar. Lu ada gak ketika lu nge-MC band yang mungkin dulu lu pernah dengerin lagunya akhirnya lu satu panggung dengan dia? Sering banget. Salah satunya? Dewa 19 kemarin. Wah gila gue belum pernah sih itu. Terus juga siapa lagi ya? Orang gak mau bayar gue sih itu. Terlalu pricey kayaknya Bapak ya. Itu Dewa sih 19 Kak, ya? maksudnya jujur aja ya dengan MC ini Sinta dapetin banyak banget benefit sih. Selain ketemu orang-orang hebat, ketemu artis-artis yang mungkin dulu cuma kita dengerin, kita lihat doang gitu kan. Tapi ternyata dengan MC dipermudah aja gitu jalan sama Tuhan. Iya. Ngobrol sama orang-orang hebat. Orang hebat. Yang kita dengerin fans-fans itu ya akhirnya kita ketemu sama mereka secara langsung kan. Benar, itu sih yang gak bisa dibayar pakai uang ya. Karena maksudnya kan experience itu sih yang mahal. Jam terbangnya itu tadi. Ngomong-ngomong soal bayaran. Pertama kali lu bayaran MC diterima berapa? Dulu banget ya? Awal-awal deh. 150.000. Sama anjing. Acara musik tuh. Iya. Ingat banget Sinta. Gigs ya apa yang besar? Gigs. Jadi Kak sebenarnya ada fun fact juga sih Sinta itu. Ingat banget lulus SMA. Sinta ini kan anaknya pulang sekolah, nggak tahu dunia luar sebenarnya. Tiba-tiba ada momen lah, ada konser di Saburai. Itu Sinta inget banget MC-nya itu Kak Mas Agung sama Kak Dian. Inget banget tuh. Dan di situ Sinta ngebatin tuh Kak Imam. Batin gimana tuh? Enak ya kakak itu keren. Bisa ngomong di depan orang banyak, di panggung yang gede banget. Kapan ya bisa kayak gitu? Puji syukur Kak, emang ucapan itu doa kali ya? Iya. Berapa tahun sehabis lu ngucapin itu? Lulus SMA langsung kejadian ya? Berapa tahun tuh? Setahun? Setahun. Sinta tuh panggung pertama Sinta di konser artis besar. Itu di Metro, acara salah satu konser besar. Artisnya Noah. Oh tahu gua, Matahari ya, corporate Matahari ya, rokok Matahari. Sinta lupa sih. Surya. Cuman itu pertama kali langsung dapat panggung besar, alhamdulillah bintang namanya Noah. Dan itu langsung live di MNC. Sama, gue juga kayak gitu Sin. Dulu tuh gue ngeliat Dani Dagu sama Agung Miran tuh. Iya kan. Yang salah satu corporate rokok juga di Saburai. Wah anjing suatu saat gue bisa di sana no.
Wah sampai detik itu tuh wah gila. Pokoknya acara rokok ya mungkin ya bukannya sesumbar tapi emang hampir semua rokok gue nge-MC-in sih. Betul. Karena Kak Imam sama Mas Agung kan salah satu MC senior yang tiap panggung Iya, ada gitu iya. kan. Lu pernah gak ngeliat gue nge-MC? Iya pernah dong. Iya di mana? Event apa ya? Udah lama sih tapi Kak. Dan pernah juga sama lu kan. Gue sendiri apa berdua? Lu ngeliat gue nge-MC? Berdua. Berdua Sendiri pernah gak ya Kak? Aduh lupa banget Sinta. Sinta lupa sih tapi pernah ngeliat. Gue sama lu tuh terakhir acara Pertamina ya? Gathering. Iya. Kita gathering bareng. Ada ketemu. Gak expect sih Kak akhirnya bisa nge-MC sama Mas Agung. Kak Imam. Gitu, sama senior-senior. Kagum itu sama gue santai keles. Iya kayak yang dulu mungkin cuma bisa Sinta kagumin maksudnya kan keren loh Kak. Bisa ngelihat orang public speakingnya bagus. Berani ngomong di depan orang. Kan gak semua orang bisa kan. Betul. Dan itu menurut gue keren aja sih. Iya. Dan soal bayaran tadi 150.000 gue pernah ngerasain juga sih. Tapi ya gue seneng aja karena akhirnya ada apresiasi ya buat diri gue gitu. Bener, bahkan Kak uang Sinta yang pertama kali Sinta terima itu dari presenter. Oh iya. Itu cuma 60.000, itu Sinta inget banget syuting. Per jam? Iya cuma 1 jam per syuting, per episode. Okay. Jadi inget banget itu syutingnya jauh. Sinta masih sama mama, dianterin kakak kadang-kadang, masih motoran tuh. Belum ada mobil Sinta kan. Inget banget mama cuman bilang, jangan pernah lihat uangnya, kata dia. Lihat amplopnya dulu tuh kalau enggak. Karena kayak uang besek gitu. Karena yang kamu butuhin itu sekarang tuh pengalaman, jam terbang. Betul. Tapi mama bilang, 1 hari uangnya nyari kamu. Wah. Dan itu kejadian sih Kak. Uang nyari lu nih. Alhamdulillah sekarang. Sekarang lagi dikejar-kejar enak bener ya. Lu pesugihan apa sih Sin? Astagfirullahaladzim. Kayaknya doa mama sih memang gak. Iya. Kalau gue pernah sampai gak dibayar loh Sin. Oh iya pernah sih. Kalau gue ya punya prinsipnya gini. Karena gue hidup dari komunitas dulu tuh. Komunitas apa Kak? Komunitas. MC per MC itu gue dari komunitas. Jadi setiap komunitas gue bantuin MC-nya. Oh pernah join. Iya. Oke. Karena setiap acara komunitas unbranding gue selalu menawarkan diri untuk jadi MC-nya. Oke. Nggak dibayar pun ya nggak masalah. Jadi pernah pada saat itu dari acara komunitas datanglah sponsorship dari instansi pemerintahan. Yang dimana itu ada uangnya kita tahu. Nah gitu gue sama Ate deh kalau nggak salah. Nge-MC di Taman Pasar Seni, tau gak lo? Tahu dong, ya. Udah gak ada lagi sekarang. Nah di sana tuh gue nge-MC tuh dari sore sampai malam cuma dikasih nasi sambal telur merah anjing. Bersyukur, cuman yang masalahnya sambal merahnya udah warna pink. Berarti udah lama banget, udah dari subuh kayaknya disiapin ya. Kuningnya udah kayak kuning Golkar. Udah gak nafsu. Kuning banget dong. Tapi gue seneng melewati masa-masa yang menurut gue proses ya. Betul. Menuju yang pada akhirnya kita punya value masing-masing. Benar-benar sepakat. Karena MC itu salah satu karya sih menurut gue. Seni dalam bicara ya. Benar dan seni itu sebenarnya yang mahal tuh bukan pada saat MC itu ngomong di panggung sih. Mungkin kan kebanyakan History iya, kadang orang mungkin bilang MC cuma bentar kok 15 menit, 30 menit atau 1 jam. Tapi kan kembali lagi ya, yang dihargain itu kan pertama waktu. Betul. Kedua pengalaman itu tadi, jam terbang. Ketika MC itu udah punya jam terbang, menurut Sinta kan itu dia udah bisa tahu nih gimana cara manage acara itu. Misal ternyata acaranya gak sesuai sama harapan mereka. Berarti kan kalau MC-nya udah punya jam terbang berarti dia tahu nih harus ngapain. Bisa nge-treat ya, bisa nge-treat. Benar, dan menurut Sinta itu sih yang memang harus dihargain. Kalau lu kebanyakan formal gak sih Sin? Sinta? Corporate ya, biasanya formal lebih banyak banget ya? Iya alhamdulillah, walaupun sebenarnya lebih ke konser sama corporate kan. Cuman untuk akhir-akhirnya lebih ke corporate. Red card lu berapa sekarang? Aduh. Bisikin. Nanti di kamera mati ya. 1 digit. Ya 1 dong. Kalau 2 MC-nya agak bingung orang. Gue pernah sih nge-MC itu dapat, menurut gue ya mungkin pada saat itu gue yang, mungkin MC Lampung pertama yang dapat bayaran semahal itu kali ya. Gue ya di acara corporate rokok. Oke. Acara di Saburai pada saat itu 2018 gue inget banget. Jadi gue ditantang sama penyelenggara acara itu dari Bandungnya langsung. Gue pengen lu menjadi MC. Gue pengennya lu sendiri. Dia nantang gue tantang balik. Jadi deal dengan harga yang gue mau. Oke. Berapa tuh? Mau di-spill gak?
kayaknya gue deh ngerasa yang paling besar pada saat itu. Oke. Nge-hire 20.000 audiens. Anjing Sin, gue Sin. Tapi Sinta pernah sih Kak, kalau Kak Imam bilang, ini karena Kak Imam lagi ngomong 20.000 audiens ya, sendirian nge-MC. Sinta pernah sih Kak pengalaman dan itu gong banget 20.000. sih. Sinta 40.000. Mati. Dan itu di Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Acara campaign. Itu konser. Jadi, konser. Iya, jadi kan Sinta dibalut dengan campaign. Jadi Kak, Sinta tuh kan nge-MC nih. Sinta tour sama dia. Oke. Itu Sinta dibawa di Jawa Tengah. Ingat banget. Itu Kak panggungnya benar-benar gede banget. Bukan yang kita pakai rigging Kak. Jadi di Jawa Tengah tuh ada satu tempat. Dia tuh memang udah ada panggung permanen. Permanen khusus gitu. lah ya. Gede banget. Benar gede banget. Dan itu di pinggir laut. Oh. Jadi itu serame itu Kak. Dan gue nge-MC sendirian. Dan itu hujan deras. Artisnya telat lagi 40 menit. Wah gila 40.000 Sin. Iya dan itu gak ada hadiah. Tahu kan Kak rasanya udah gak ada hadiah. Hujan deras kita hujan-hujanan. Dan Sinta bersyukur itu penonton anteng Kak. Iya, cara lu nge-treat mereka gimana? Antengnya karena kedinginan kali. Kayaknya semi shaking ya. Gorengan itu mah. Karena Sinta ngajak ngobrol akhirnya. Ngajak nyanyi bareng. Itu hujan deras Kak. Sederas itu. Tapi mereka on stay. On stay. Karena mereka udah dapet amplop sebelumnya datang ke situ. Oh disogok ya Pak. Iya, paling jauh kemana lu Sin? Banyuwangi Jawa Timur. Banyuwangi, gue belum pernah sih keluar kota sih. Tapi itu korporat. Iya korporat. Iya, kalau konser paling jauh di Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah? Iya. Itu udah 2 kali sih Sinta alhamdulillah balik lagi. Cara lu nge-treatment ketika lu jadi MC crowded nih. Orang pada ya kacau balau deh. Cara treatment lu gimana sih? Ya tetap sih kalau bisa berharapnya penyelenggara tuh nyiapin hadiah ya. Itu udah paling kuncinya MC sih. Maksudnya kita atau Sinta biasanya menempatkan sebagai penonton sih Kak. Maksudnya ketika kita di panggung tuh gue udah mikir, aduh kalau gue sebagai penonton, kalau gue cuma ngeliatin MC yang ngomong doang tuh sebel juga, kayak capek, cepet sih gitu. Padahal kalau secara awam mereka kan nggak paham ya, mungkin ada proses gitu, maksudnya masih ada kendala atau artisnya belum datang dan sebagainya. Teknis. Iya, cuman kan mereka nggak tahu itu, jadi Sinta mikirnya, aduh gimana caranya mereka nggak tahu semua itu supaya tetap anteng. Ya udah kasih hadiah. Ya kan, interaksi aja sih sebenarnya. Kalau gue lebih mengantisipasinya lebih ke interaktif sih. Iya kan? Karena hadiah itu malah bikin tambah crowd ya kalau gue ya. Oh gitu? Oke. Karena kita MC itu punya karakter dan treatmentnya masing-masing. Betul. Ya. Kalau gue lebih ngajak ngobrol mereka, lu dari mana? Hal yang paling penting ketika kita nge-MC itu kalau menurut gue, yang udah gue lakuin, ketika penonton tuh merasa dihargai, kita sapa mereka dari mana. Betul. Gimana kabarnya mereka. Betul. Itu sih. Luar biasa tuh, karena kalau selagi lu ngomong tanpa menyentuh touching psikisnya mereka juga gak akan pernah nganggep lu. Betul, tapi kan sebelum ngasih hadiah pasti ngobrol dulu. Iya betul. Pernah gak lu sampai, turun, udah ben aja. Alhamdulillah enggak, cuman kalau kayak teriak cepet gitu. Cepet ya, gak diganti ya hurufnya ya. Iya, mohon maaf sebentar. Ini kenapa tiba-tiba ya kan? Oke. Jadi memang kalau MC itu udah banyak banget yang akhirnya MC itu nge-treat acara kalau menurut gue. Dari acara metal, acara band-band, apalagi slang. Yang basicnya penontonnya gak bisa lagi difilter. Betul. Dan Sinta biasanya Kak Imam kalau misalnya udah tahu nih, Sin MC ya. Artisnya siapa? Misalnya Sinta nanya, contoh misalnya kayak slang atau tip X. Sinta pasti dari awal udah wanti-wanti. Sinta gak mau kalau sendiri. Oh, lo stand up. Harus dong, karena kan kita tahu ya, maksudnya penontonnya excitednya mereka tuh gimana, euforianya itu kan beda sama konser koplo, konser-konser yang slow lah gitu, beda banget. Lu lebih seneng ke koplo apa yang band-band yang lain gitu? Kan lu kan sering banget tuh Singporia ya. Iya. Koploan terus tuh. Koplo terus alhamdulillah. Sebenarnya apa aja sih Kak Imam sambil makan ya? Sama aja, iya. Sebenarnya apa aja, cuman koplo itu menurut Sinta lebih seru aja, lebih asik aja. Lebih asik ya. Tapi kalau yang melo-melo ya seru juga untuk singelong kan. Iya betul, menyesuaikan hati. Tapi by the way nih. Kenapa? Menjadi seorang MC itu kan menjadi sorotan ya bagi setiap orang ya. Lu terbranding. Oke. Jadi hampir semua orang tahu lu. Amin. Iya kan. Sedangkan posisi kita di luar dari semua pekerjaan kita ada sisi kita yang memang
eh, feminisme ya gue bisa bilangnya ya. Oh, sisi feminim. Melankolia lah ya. Iya, iya. Oke, kenapa tuh? Lu pernah gak sosok lu yang ceria di atas panggung Oke. ketika di luar semua pekerjaan itu lu menuangkan rasa melankolisme itulah. Oke. Sifat kesedihan lu lah, kegalauan lu tuh gimana? Bisa diterima gak sih sama mereka? Oh, kalau Sinta ya, ini versi Sinta ya. Iya, iya. Sebagai bisa dibilang kan kita public figure ya. Public figure. Sinta gak Gue akan dulu nunjukin sih, kalau ya. sekarang gue lebih ke sales ya. Gak apa-apa, semua itu Iya, kan semua ada. pekerjaan itu Iya, memang harus penting kan disyukurin. ada. Cuman kok dari MC ke otomotif. Siapa tahu nanti habis itu buka showroom. Oh, amin. Sinta doain. Amin. Balik lagi nih. Iya, balik lagi. Kalau Sinta sih kan gak mau nunjukin sih. Maksudnya gini, sisi feminim itu kan maksudnya Melankolis lah ya, kesedihan gitu lu pernah gak tuangin gitu di medsos lu? medsos atau di stage nih ya. Kalau di Medsos, kalau di stage sudah beda cerita, kita harus tindak profesional kan? Gak pernah sih Kak, mau di stage, mau di sosmed tuh Sinta gak nunjukin. Karena Sinta mikirnya gini, gak semua orang harus tahu tentang kesedihan Sinta kan. Dan maksudnya kalau di panggung, satu, Sinta kerja profesional as a MC gitu. Terus yang kedua, klien kan taunya ya gue bayar lo. Iya, lo kerja. Lo harus fun, harus profesional. Apapun keadaannya ya kita gak peduli. Yang kita lihat, lo bawain acara kita gitu. Tapi kalau di media sosial, sebenarnya kan itu hak kita ya untuk nunjukin apapun itu. Cuman kalau Sinta sih milih untuk nggak update untuk kehidupan pribadi sih, tapi lebih kayak ke kerjaan atau mungkin yang lagi liburan yang seru-seru aja Lu sih lebih Kak. menyembunyikan? Atau lu emang gue cari aman ah? Sebenarnya nggak menyembunyikan juga sih, pengen kadang-kadang ada rasa kayak ngeluapin, gue juga pengen nih gitu. Gitu Ya cuman lebih kayak ke apa ya? Takut ngelakuin kesalahan aja sih. Maksudnya ketika orang lain tahu ini untuk apa gitu. Oke. Jadi kayak udah deh gak usah gitu. Semua orang gak perlu tahu. Cukup tahu baiknya aja. Cukup tahu funnya aja. Kerjaannya aja. Menyiksa gitu. lu gak sih kayak gitu? Nyiksa gak? Nyiksa batin lu gak? Lu gak bisa menuangkan rasa emosional lu kan? Karena lu public figure kan? Iya benar. Kita tuh harus cari aman kan sebenarnya. Benar. Kalau gue tuh pernah sih. Jadi sosmed gue tuh dulu kan gue pakai untuk konten-konten lucu-lucuan ya. Dulu tuh sampai akhirnya gue pernah nuangin rasa ya galau gue lah ya. Bukan karena perempuan tapi ada something problem. Dan banyak gak menerima juga, gak nerima. Ya karena gini Kak, Sinta mikirnya gini. Gak semua orang itu suka sama apa yang kita lakuin. Oke. Gak semua orang juga peduli sama apa yang kita rasain. Jadi Sinta lebih mikir untuk ya udah pikirin sendiri, cari solusi sendiri. Ketika gue upload ke sosmed tuh cuman kayak apa ya? Sesaat aja gitu. Iya dan akhirnya ya untuk apa gitu. Semua orang tahu hidup gue tuh buat apa gitu. Jadi untuk gue kayak gak perlu deh gitu. Introvert lu berarti ya? Banget. Oh iya? Bener? Emang gak kelihatan? Gak kelihatan? Oh iya? Emang kelihatannya gimana? Ya layaknya wanita cantik. Amin. Berisi otaknya. Amin. Pikir terus. Bulat tekadnya. Introvert? Introvert banget Kak. Sinta tuh introvert parah. Maksudnya. Tapi lu bisa keluar dari zona introvert lu di atas panggung? Karena kerjaan sih, profesional lagi sih Kak, balik lagi. Maksudnya kalau memang. Duit. Iya benar, wah cuan gitu kan. Gitu, tapi sebenarnya kalau udah di balik panggung tuh Sinta lebih milih untuk sendiri. Bukan sombong sih Kak, cuman kayak udah kehabisan energi. Maksudnya gini, ketika kita belum naik ke panggung itu kan pasti kita banyak sih hal yang kita pikirin. Entah apapun itu ya. Betul. Ketika kita naik ke panggung harus profesional, harus muter otak dengan cepat, harus ngomong yang harus diomongin lah gitu. Maksudnya sesuai dengan konsep acara lah ya. Betul gitu. Jadi ketika gue udah selesai on stage, ya gue balik ke diri gue sendiri aja, aduh capek ya gitu. Dan gue milih untuk sendiri sih. Sendiri? Kenapa gue cari partner untuk teman ngobrol? Partner yang gimana nih? Gimana nih? Nah, biasanya kan sekarang tuh kalau gue ngeliat ya MC sekarang punya asisten sendiri. Lu salah satunya begitu juga gak sih? Alhamdulillah Sinta punya asisten. Oke. Setiap event aja tapi? Setiap event aja. Karena ngobrol ya itu sih. Sebenarnya Sinta asisten pun bukan yang harus bawain barang. Harus ini bukan Kak. Asisten itu temen lu sendiri kah? Atau memang lu cari kayak buka status gitu? Kayak MC lain lah gitu ya.
Dicari asisten, aspri, Kemarin tiap event gitu. Kemarin Sinta kan udah 2 kali ganti. Oh 2 kali Dua kali ganti. ganti. Akhirnya yang kedua ini Sinta nyari gitu. Akhirnya dia ngajuin dari temen sih, dari temen. Sebenarnya untuk teman ngobrol aja, buat temenin Sinta. Iya. Perjalanan gitu ya. Bener, buat sharing ngobrol tapi bukan kehidupan pribadi. Perempuan juga? Perempuan dong, jangan cowok dong. Iya, udah pernah ngerasain ya. Sakit hatinya ya kalau sama laki ya. Bener, takutnya karena kalau lawan jenis mungkin awalnya ya udah gitu as a profesional, cuman kan namanya kita manusia takutnya nanti ada rasa atau apa kan. Iya. Termasuk kalau ngobrol juga Sinta lebih hati-hati sih Kak. Sin, lu kalau jadi MC riders lu apaan? Riders? Di luar kota sih, kalau di Lampung makanya jarang ya nanya kalau riders Lampung? ya. Kalau Lampung misal IO luar nih, dari luar ya nanya riders gitu. Paling Sinta mah simpel sih Kak. Apaan? Air putih udah pasti. Air putih. Matcha sih yang gak boleh harus tinggal. Matcha. Buat mood kan. Manis banget. Sedang. Less sugar sih kalau sekarang. Ingat umur ya Kak. Lu umur lu berapa sih? Masih muda kan lu? Masih alhamdulillah. Berapa? 18 tahun kebetulan. Wah gila, masih unyu sih ini mah. Masih unyu. Sikat gung. Maksudnya sikat gigi, dia udah mau sikat tidur. Gigi, sikat kaki. Matcha ya. Kalau gue, kalau ciki-ciki snacknya asin. Ciki asin boleh, atau buah tuh biasanya anggur hijau tapi nggak harus sih Kak. Nggak harus ya. Nggak. Yang penting Sinta tuh kan ada cemilan aja, karena kan asam lambung ya. Hijau Aceh. Mie Aceh Mie gitu, dong hijau-hijau itu. tuh. Itu sih. Kalau gue ridersnya gue lebih ke singkong bakar. Enggak, gue apa? Kopra. kelapa muda yang dibakar. Kopra tuh yang bisa dijual ke ekspor. Lu nggak tahu ya kopra ya? Enggak, baru denger. Wah, anjing gue. Kirain kopra tuh gini. Kobra itu kobra. Oh bukan, beda-beda. Kobra itu mikir lagi. Tapi bener, kalau gue riders tuh lebih ke air putih sih. Kalau Sinta sih kalau minuman kopi, non kopi yang manis kayak coklat, gue malak gue sih. Oh iya. Malak gue. Oke, tapi sebenarnya kalau Sinta sih lebih apapun nggak apa-apa. Yang penting Sinta ngerasa dimanusiakan aja, dihargain aja kehadirannya. Betul. Kalau gue lebih ke air putih. Okay. Lebih air putih. Snacknya gue bebas. Kadang sih kalau gue dikasih nasi kotak gak kemakan sama gue. Nasi bungkus kan? Gak kemakan gue. Iya. Gue gak kemakan. Kalau gue tipikal ketika gue bekerja, gue gak bakal pernah mau makan. Ya sih, karena kalo kita udah lebih fokus ke acara biasanya. Betul. Kalau dulu kan parah sih gue, kalau gue nge-MC tuh harus ketemu sesuatu minuman yang bisa menyenangkan diri gue dulu kan. Pasti bawaannya lapar tuh. Kalau udah lapar banget gue makan. Tapi kalau gue lagi nggak lapar ataupun gue nggak mau makan sama sekali, nasi kotak itu gue kasih ke orang malah. Gue nggak makan kalau nasi berat. Bener-bener. Karena sebenarnya kalau kita lagi MC itu kan satu fokus acara ya Kak. Terus banyak aktivitas. Jadi kayak energinya gitu. Ya, energinya udah kekuras itu. Jadi mau makan itu nggak nafsu. Udah selesai MC itu paling udah pengen pulang, pengen istirahat, selesai tidur gitu. Iya, riders lu nggak ribet-ribet amat ya. Kalau keluar kota? Nah kalau keluar kota juga, ya kalau keluar kota pasti kan dari tiket pesawat itu pesawat kan ya. Lu nggak ikut truk gitu? Lebih kayak ke truk muatan yang besar. Om nebeng ke Jateng, lah dari Kota Baru. Ya. Kayaknya baru sampai bakal diturunin deh. Ini anak kayak nyusahin nih. Jangan kan sampai Jateng, Abu Dhabi juga jantar kayak supir truk mah. Jalannya udah melayang itu kayaknya pas saya. Tapi kalau keluar kota itu sih Kak, maksudnya kalau pesawat yang penting kan maksudnya pasti penginapan. Tapi nggak rewel sih. Yang penting bukan hotel horor aja ya, masih it's okay. Budgeting 2 kali lipat? Pasti. 2 kali lipat ya? Pasti dong, karena kan satu yang dibeli satu waktu. Betul. Ya kan, misal acaranya tanggal 15, berarti kan kita udah harus 13 sudah ke sana. 14 sih. 14 Amin 1 ya. Amin 1 hari H+1. Kecuali Sinta memang mau sekalian liburan di kota itu ya. Oh. Banyak sih lucu-lucu Kak, ketinggalan pesawat juga pernah. Oh pernah lu? Banyak hal konyol yang terus Sinta lu kejar kayak film Dono, udah itu dipanggil tuh mundur lagi. Tapi sumpah. Enggak. Beneran tapi kayak mirip. gitu? Enggak beneran lagi dong. Tapi beneran Kak, bener-bener sepersekian menit, cuma 2 menit. Jadi Sinta nyampe, udah telat nih. Jadi Sinta itu, ya itulah ya Kak, sebenarnya Sinta tuh gak bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Pasti banyak hal konyol yang terjadi. Iya. Jadi ini fun fact salah satunya aja. Sinta pesen tiket. Oke. Random lah, sendiri nih mesennya. Sinta mikir, oh kalau dari Lampung ke Jakarta
gue takutnya delay. Kalau naik sih Singa. Iya. Naiklah gue Garuda, Oke. beli putus. Dari Garuda, Lampung ke Jakarta, Jakarta ke Banyuwangi. Oke. Naik beda lagi Citylink. Betul. Sinta beda lah terminal. Sinta lupa kalau terminal tuh beda dari Garuda ke Citylink. Dan itu jaraknya Oke. jauh banget Kak. Jalan Harus lagi. naik Skytrain kan. Oh iya betul. Saking jauhnya pokoknya Sinta udah lari-lari Kak dengan koper yang gede itu lari. Akhirnya telat. Set, nyampe di gate 2 menit pesawat itu udah mau take off kan. Sinta bener-bener datang, Kak last call Sinta Clara, Mbak udah gak bisa, pesawatnya udah mau terbang. Bener aja Kak, baru ngomong gitu nying dia terbang. Terus mundur lagi gak? Gak bisa. Labas. GGR udah gak bisa. Tunggu ntar gue jam 8 balik lagi. Gue balik lagi, gue ngepul lu ke Kedongdong. Dan tau gak sih? Pesawat ke Kedongdong. Abis itu gue ke Wonosobo. Dan tau gak yang nyebelinnya apa? Iya. Yang nyebelinnya apa? Pesawat ke Banyuwangi 1 hari cuma 1 ada pesawat, 1 kali penerbangan. Jadi lu besoknya? Apa lu rubah lagi? Jadinya akhirnya Sinta dengan udah panik, udah lemes, udah pasrah. Itu selesai acara? Belum, baru mau acara. Mau acara? Dan Sinta besok subuh udah harus di Banyuwangi. Mikir dong, aduh mampus gue kayak mana nih. Sedangkan itu udah 9 pagi. Kalau Sinta naik kereta itu udah nggak memungkinkan kan. Karena lebih lama kalau kereta kan. Terus akhirnya Sinta nelpon beberapa temen kenalan. Akhirnya dipesenin sama salah satu teman Sinta, dipesenin dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Banyuwangi. Sinta jalur darat naik bus. Karena enggak, pribadi dijemput sama supir akhirnya. Oh, ada maunya itu. Ada maunya itu anak tuh. Gila kayak bapak lu ini kok. Ada maunya tuh anak tuh. Susan ya? Langsung Susan Iya, gitu. seru juga ya naik pesawat keluar kota. Seru sih ya. Kak, sebenarnya Sinta tuh kalau nge-MC itu paling seneng keluar kota. Iya, karena gini sih akhirnya lu dari MC lu bisa merasakan semua halnya. Bener, satu semua hal Sinta dapetin, experience, pengalaman ketemu orang-orang hebat, ketemu artis besar. Dan puji syukur apa yang Sinta punya sekarang semua dari MC sih Kak. Dari MC, wah bener-bener dari MC. gokil. Lu bisa manage ya, gue dulu gak bisa manage. Pasti laki itu nggak bisa. hilap dengan berbagai macam hal ya. Oh, parah banget. Pilihan sih. Kak Imam habis Bukan kemana pilihan tuh? sih, lebih ke goblok sih gue. Kak Imam habis Gue kemana lebih ke tuh? goblok gue mah. Karena Dongo bener, banget tuh gue. karena memang MC ini kan jatuhnya entertain ya. Entertain. Duit enak gitu. Duit Maksudnya enak, duit uangnya panas lah. besar gitu. Mau Kerjanya ngapa-ngapain cepet, enak gitu kan. Dan itu benar-benar kerasa banget. Bener kata Kak Imam, kalau gak bisa manage, abis. Lu pernah harus di DP-in dulu gak? DP gak? Kalau IO-nya Sinta gak kenal, dan DP. itu waktunya masih lama, Sinta minta DP. 50%. 50%. Tapi kalau itu IO-nya kenal, terus juga eventnya maksudnya jaraknya ya dari dia booking tuh Iya. gak apa-apa lah. Kalau gue kenal gak kenal sih, gue harus Harus minta DP DP. ya? Harus DP. Gak tau sih Kak, Sinta terlalu percaya ya orangnya ya, sampai Iya. akhirnya kecewa. Karena untuk antisipasi sih, kalau menurut gue ya. Sepakat, sekarang iya Karena temen, bisnis to bisnis sih kalau menurut gue. Betul. Karena kadangan temen itu menyepelekan karya yang udah kita buat sih. Sepakat, dan itu balik lagi sih Kak, makanya Sinta lebih senang sama orang yang bisa memanusiakan manusia. Gitu kan, makanya. Tapi enak ketemu vendor luar apa lokal? Secara treatment luar. Luar, berarti untuk Secara vendor treatment lokal ingat jangan pakai lagi Clara. Jangan dong, enggak. Maksudnya kalau luar itu kan belum kenal, maksudnya mereka masih yang benar-benar nanya mau kita gimana. Sedangkan kalau yang udah kenal kan ya udah nge-treatment selayaknya, ya udah kenal aja. Betul. Tapi lu ini gak Zin, kalau kita nge-MC formal tuh sama unformal kan pasti beda ya. Kalau unformal tuh kita lebih nge-treat enak banget ya. Nah kalau formal lu harus bahasa baku, artikulasi lu oke, dari vokal lu harus dari suara perut tuh. Betul. Pernah gak lu ada acara formal lu kebelibet, terus lu down, kayak wah gua anjir insecure sendiri dalam acara gitu. Oke, kalau di formal alhamdulillah nggak pernah sih Kak. Nggak pernah. Sekalipun alhamdulillah Sinta nggak pernah kena tegur ya. Lu skrip berarti ya? Enggak juga Kak, Enggak improv. juga. Improv. Tetap improv. Wah gila sih itu. Tetap improv. Gua gak bisa gue Zin. Sinta improv. Makanya Sinta tuh kan tipe orang yang kalau orang mungkin ada ya Kak, kalau MC mempersiapkan dari lama, skripnya sendiri segala macam.
ya Sinta bersyukur sih, maksudnya Tuhan mungkin ngasih Sinta kelebihan di bagian situ ya Kak. Maksudnya Sinta cuman kayak di hari H atau H-1 dikasih skrip ini. Sinta cuma nanya, ini boleh improve atau enggak, misalnya diizinin ya udah Sinta improve. Lebih nyaman sih. Lebih nyaman. Yang penting bahasanya tetap formal. Betul, udah nggak di luar dari konsep itu ya. Gue nggak bisa gue Sin, kalau gue nggak bisa. Susah ya Kak? Gue harus skrip. Karena yang gue makanya nggak pernah mau ngambil formal, apalagi yang merit. Memang bahaya. Wah nggak mau gue. Apalagi kalau Sinta kan formalnya bukan ke wedding ya Kak, tapi lebih kayak ke instansi pemerintah, dan itu memang berat banget sih. Gue pernah Sin nge-MC acara pernikahan. Oke, Wedding. Jadi pada saat itu memang dari si pihaknya yang mau gue nge-MC. Gue udah bilang tuh, Mbak, Mas jangan gue lebihnya ke informal. Gue takutnya acara lu rusak gara-gara gue. Mereka mau karena mereka sering ngeliat gue di event musik gitu loh. Seru, mungkinnya rame. Kan beda Mas, gue bilang kalau nikah, tapi gue maunya lu Kak gitu. Terus gimana? Ya finally ya udahlah gue coba ya. Itu pertama kali gue nge-MC di salah satu hotel di Hotel Amalia tuh, di Gardennya. Terus gue nanya sama temen gue tuh, sama Jaya, Jai, coba sih gue minta pas doa apa tuh, pas abis akhirat. Abis akad itu ada sungkeman. Okay. Wah itu kan gimana caranya kita harus sedih si audiens sedih. Bener. Kan. Wah gila. Gue dikasih skripnya tuh, gue print kan 2 lembar tuh untuk si ibu, bapak, mertua laki, mertua perempuan kan. Jadi penasihan gue baca itu ya seolah-olah nangis gitu kalau sedih ya. Dan orang Sonnya sama Pandora tuh kenal gue, mereka ketawa-ketawa nih. Seorang imam gue ngebaca, terima kasih ibu yang sudah merawat saya aja. Bener. Sampai finally ya Pak, ending ya gue baca tuh, rupanya mic belum dimatiin tuh sama si Sonman. Gue bilang, wah gila gue gak bisa gue kayak gini. Langsung kaget gue. Karena keluar suaranya. Yang pada akhirnya yang tadi nangis, pada ketawa. Zin, wah gila sakral sih. Dari situ sih gue kan? gak mau lagi gue. Cuman memang kalau wedding itu menurut Sinta, kalau kita textbook tuh masih aman sih Kak. Textbook, wajib aman, textbook deh kalau misalnya itu. Itu dia MC paling aman sih menurut Sinta, karena textbook pun it's okay dan gak ada masalah. Tapi sepengalaman Sinta kalau memang event itu dari instansi, apalagi pemerintahan yang kementerian dan sebagainya itu nggak bisa sih. Tapi seenggaknya lu sudah mengetahui nih kementerian ini, misal lu harus tahu dulu nih background kementerian ini apa, programnya apa gitu ya. Dan memang Sinta pengalaman kemarin ya Kak, kalau di instansi seperti ini ya, itu memang mental benar-benar harus kuat sih, karena kita berhadapannya sama protokoler kan. Apalagi kalau misalnya kemarin nih pengalaman yang benar-benar nggak bisa Sinta lupain ya. Itu Sinta nge-MC yang hadir itu dari Bapak Kapolri, Bapak Menteri Zulhas, terus juga ada Bapak Gubernur, ada Bapak Bupati. Berarti kan secara langsung semuanya punya protokoler masing-masing. Pejabat tinggi semua tuh. Iya, dan itu kan semua punya protokoler masing-masing, punya kebijakan masing-masing ya. Benar. Dan itu sih di situ benar-benar diuji sih, benar-benar profesional itu di situ diuji, karena harus siap dengan apa yang mereka minta, harus siap bilang iya ataupun enggak. Maksudnya kan kita harus nyatuin ya. Jangan sampai miskomunikasi. Bahkan sering banget kejadian Sinta udah di acara tuh semua berubah, dan itu mungkin pasti. Iya, dan situasional. Benar, dan karena ini acaranya instansi itu kan harus hati-hati. Dari pengalihan kata juga, sikap dan sebagainya. Makanya Sinta selalu mikir jam terbang itu penting sih. Betul. Pernah salah nggak lo ngebacain gelarnya mereka kan panjang-panjang tuh. Betul banget. Pernah Kak, Sinta kejadian, ini udah lama banget ya dulu, masih pas Sandiaga Uno tuh. Wah itu Kak. Banyak gelarnya. Gelar apa aja, UFC, Smackdown ada gak? Bukan beliaunya sih, cuman memang karena petingginya semua pejabat tuh hadir, benar-benar sebanyak itu satu lembar semua kan punya gelar Kak. Dan itu Sinta harus cepet. Bacanya? Harus cepet, dan itu zaman Covid pakai masker, kebayang gak? Artikulasi kita gak jelas. Napas terbatas tuh. Bener, dan itu Kak, itu benar-benar karir tuh diuji banget di ujung tombak ya. Maksudnya ketika kita salah penyebutan satu gelar, mati sih. Iya. Protokol itu bakal negor tuh. Iya, tapi alhamdulillah semua lancar. Lancar ya. Alhamdulillah. Gue nggak bisa gue. Kalau formal gue angkat tangan. Kecuali teman gue yang merit ya. Temanya wedding garden wedding.
taman gitu gue masih oke lah. Cuman kalau udah di gedung formalitas, ampun Gan. Iya benar. Gue lebih baik jadi undangan lo aja deh. Benar gak bisa coba-coba. Gak bisa gue, Bener, gak bisa gue. Karena memang semua orang mungkin bisa ngelihatnya kayaknya Ada porsinya MC, masing-masing ya, aja, nggak mungkin bisa semua digas. sepakat. Mungkin semua orang bilang MC gampang cuman ngomong coba deh gitu. Ketika ngomong di depan orang banyak, terus ketika harus agak ke distract ya. Siapa tuh bini gue kan nelpon. Angkat dulu. Biarin aja. Angkat dulu, nanti overthinking. Angkat dulu. Aman. Kalau gue nggak bisa tuh bahasa-bahasa yang formal, yang rapi gue nggak bisa. Gue pakai jas-jas risih gue. Oh iya. Risih gue, makanya gue lebih yang independen aja. Yang seru-seru Suka-suka aja gue ya, aja dah. Pakaian gue nggak ngatur kemana-mana gitu. Bener, lebih fun aja ya. Lebih fun. Sepakat. Udah ada porsinya masih. Cuma sekarang gue udah jarang banget gue MC. Kenapa? Memilih untuk enggak apa memang belum? Nggak ada yang ngajak. Bapak sibuk sih kali. Gue nggak sibuk, gue sengaja untuk memilih nggak hiatus enggak, cuman breakdown aja sih. Gue pengen rehat dulu aja lah bertahun-tahun. Vakum sih enggak. Gue cuman pengen istirahat aja. Sama cari yang pas lah harganya buat gue sih. Okay. Kalau Sinta sih maksudnya ya masih bertahan sih Kak. Maksudnya karena suatu hari pasti kan kita akan vakum ya. Nggak tahu akan vakum untuk seterusnya kah atau untuk sementara kah, belum tahu. Karena kan pasti Cinta juga bakal nikah ya. Pasti akan ngurus suami, ngurus anak, ngurus keluarga gitu. Udah siap. Udah siap. Udah siap lu bertarung dengan minyak makan. Waduh, siap sih kayaknya untuk sekarang. Cuman untuk saat ini karena belum deket sama siapa-siapa, ya udah jalan aja. Jalanin aja. Ngalir aja dengan kesibukan yang baru yang ada. Betul, nutupin semua. Jodoh mah pasti ketemu sendiri sih. Amin. Harus dicarikan. Betul. Gue untung udah ketemu sih. Kalau belum ketemu juga nggak tahu nih. Pertemuan kita ini kan jodoh juga kan dari Tuhan kan. Bener. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya. Percaya sama quote yang bilang nggak ada yang ketemu itu sebuah kebetulan. Semua itu pasti ada artinya. Betul. Ya artinya persahabatan. Benar. Bisa dapat relasi, dapat ilmu ya kan. Betul. Gitu. Sin, jadwal sekarang ini padat nggak? Bulan puasa? Enggak, 1 bulan biasanya lu dapat berapa job sih? Gak nentu sih Kak, cuman Cinta kemarin. Paling banyak? Setiap hari, bener-bener gak kosong setiap hari. Tiap hari? Selama 30 hari itu full. Dijedain berak gak lo? Gue pengen berak dulu dah gitu. Sumpah Kak, kemarin alhamdulillah dikasih Tuhan tuh bener-bener. Tiap hari sih, tiap hari. Ada yang double lagi 1 harinya. Wah gila, Sumpah, gila. itu bener-bener. Wah. Pas ngeliat jadwal juga alhamdulillah banget, Masya Allah ya. Maksudnya bener-bener tiap hari. Kosong acara apa cuman, aja itu Sin? Aduh lupa banget Kak, tapi bener-bener full. Sebulan gitu. Satu acara itu kah atau beda semua acara? Beda semua, sama 30 hari. Iya. 30 hari? Iya, wah, gila. ada yang double lagi 1 hari. Gokil, Lampung semua tuh? Ada Palembang kemarin. Palembang? Tiap hari, gokil men. Lu tiap hari ngapain kameramen? Gue Iya lagi ada Kak, karena kan rezeki MC itu rezeki macam. Itu yang paling epicnya lah gitu paling ya. Epic. Minimalnya berapa? Apanya? Sebulan tuh. Event? Iya. Sekarang ya, alhamdulillah sih di 5-6an sebulan ada. Wah, tutup sih. Mas alhamdulillah, makanya ya itu sih Kak, makanya bersyukur kan. Maksudnya pinter-pinter sih nge-manage aja karena kan kita rezeki macan ya. Betul. Harus bertahan sama uang yang besar pada saat itu sampai belum tahu waktunya. Wah gitu. Gila tiap hari sih, gokil sih. Lagi ada. Gue pernah hampir tiap hari gue nggak mau sendiri gue. Kenapa? Nggak tahu, gue kayak udah nanti dulu deh, istirahat dulu deh. Karena butuh resi. Bener. Duit bisa dicari, jangan sampai kita gambling juga ya. Kita kerja jatuh sakit uangnya untuk berobat kan lucu juga. Tapi kemarin Sinta kenapa akhirnya gaspol? Karena itu Kak, itu kan posisi akhir tahun ya. Oh. Terus memang lagi padat-padatnya, terus Sinta mikir kita mau ngadepin awal tahun. Ditambah kita bulan puasa kan event gak terlalu ramai. Makanya gimana caranya uang yang di bulan yang lagi full ini tuh harus sampai cukup sampai di lebaran selesai. Wah gokil. Gitu, karena kan pengeluaran juga gak kecil. Visioner ya, juga lu ya, visioner ya. Lu udah tahu arahannya ya, duit ini bakal kemana-kemananya. Harus. Perempuan karena, sih. Iya karena maksudnya kehidupan kan gak berjalan cuma pada saat itu kan. Dan kita kan maksudnya harus nyelesain semua itu sendiri nih, makanya harus ya pintar-pintar aja sih. Role model lu siapa sih Sin? Role model lu? Role model? Untuk menjadi MC deh, MC. Oh untuk jadi MC bukan kehidupan ya?
Kalau untuk MC ya. Siapa? MC. Nasional boleh, lokal boleh. Aduh Sinta gak tahu namanya lagi. Kalau dulu Sinta suka banget sama Najwa Shihab sih. Wah gila. Cuman kalau di MC sekarang nggak ada sih. Cuman Nggak kalau ada ke ya? public figure atau mungkin role model Sinta sekarang lagi suka ngeliat itu tuh gubernur Maluku Utara, Bu Sherly Juanda. Oh tegas ya, tegas ke bawah. Suka banget karena ngeliatnya sisi feminimnya tuh tetap ada. Tetap ada. Jadi sosok perempuan itu nggak hilang, walaupun dia tegas, pintar, rasional gitu. Gue Denny Sumargo gue. Oh ya keren. Dulu kan makanya tuh ada di salah satu TV. Gue sama Agung nih. Kenapa? Sama Agung kita bikin ada namanya ya program TV kita ya. Indahnya Lampung gitu salah satu ngambil program acara dari My Trip Adventure. Oh iya. Jadi pernah gini Sin, gue bingung ya. Jadi dulu tuh lagi musimnya acara kuliner, event kuliner tuh di TV program nasional. Kak maaf Terus boleh minum gak? boleh minum boleh. Mulu kantongnya juga boleh, mulu cuci muka juga boleh situ. Nah terus gue bilang gini, anjing ya program kulinernya enak banget ya, makan-makan tempat orang, gratis lagi. Terus di TV lokal tuh ngadain program namanya 3D ya. Oke. Dulu ya, jalan-jalan jajan, makan gratis tuh. Tapi percaya gak sih sama manifesting? Manifesting gue percaya. Iya kan, kadang tuh kita memang harus mengucap hal-hal baik sih memang Iya Kak. betul. Betul. Karena gak tahu ya Kak, Sinta juga ngerasa Tuhan tuh baik banget sama Sinta. Karena kayak misalnya nih dulu, ya tadi contoh ngeliat MC ternyata Sinta kejadiannya MC. Iya betul Terus ternyata Sinta betul. ngeliat orang, iya enak ya di TV nge-MC. Doa secara yang tidak sengaja kita ucap sebenarnya. Benar, makanya emang harus doa hal-hal yang baik sih. Terus program My Trip Adventure ya, seru banget kan Denny Sumargo lagi tuh. My Trip Adventure langsung drone ya kan. Wah anjing jalan-jalan laut nih. Bener. Akhirnya di TV itu ngadain juga programnya Indahnya Lampung gua. Indahnya Lampung sebenarnya ya explore Lampung sih. Cuman kan indahnya Lampungku ya yang basicnya kita nggak bisa keluar-keluar lah gitu ya karena memang masih kecil juga dan budgeting juga nggak cukup kan. Indahnya Lampungku, indah banget. Program itu seimut itu anjing gua. Tapi Sinta di TV nasional, cuman edisi Lampung. cabang. Enggak, TV nasional datang ke Lampung, eksplornya Lampung. Oh, Tapi alam gitu, juga gitu, tuh. gitu. Iya. Wisata-wisata kita tuh, ya seru sih Kak. Oh. Cuman karena mungkin Sinta basicnya feminim banget ya, jadi Iya. kalau alam banget tuh suka. Cuman kalau terlalu ke alam banget juga nggak suka gitu. Ada tempat healing terbaik nggak sebagai seorang MC, seorang Sinta? Buat recharge energi. Ya, charge energi lu. Jalan-jalan sendiri aja sih Kak. Nyetir sih sebenarnya Sinta lebih seneng mikir itu sambil nyetir. Oh, lu main bongkar aja udah lu, time zone. Tabrakin ya. Enggak, karena Sinta tuh sebenarnya nggak suka sendiri dan Sinta tuh orangnya nggak bisa banget sendiri. Cuman kayaknya dunia ngajarin gue lebih banyak sendiri deh Kak. Main sendiri ya. Jadi lebih kayak lebih seneng tuh kalau lagi nyetir tuh mikir. Oh, Lebih seneng misalnya lagi bingung di rumah gitu ya kan, penat ya Kak. jalan-jalan gitu ya. Penat nih ngeliat ruangan gitu terus akhirnya overthinking gitu kan. Jadi gue lebih milih untuk recharge energi keluar deh gue gitu misalnya Lu ke sering tempat overthinking kayak gitu ya? sendiri. Pernah overthinking diri, padahal duit banyak. Duit banyak juga bikin orang stres rupanya ya. Bukan overthinking sih Kak sebenarnya, cuma lebih mikir untuk kayak menyelesaikan hal-hal yang harus diselesain aja nggak sih? Oh. Maksudnya planning-planningnya apa? Sebenarnya gue juga tipe capek orang ya. yang ngalir aja sih sebenarnya, jalanin aja. Cuman Let it flow. iya, cuman kadang kalau ada masalah kan, ya mau nggak mau harus kita pikirin kan, solusinya apa nih gitu. Kalau bukan diri sendiri mau kemana lagi gitu. Wah gila. Lu planning tahun ini mau kemana sih? Jalan-jalan di sini? Planning Sinta ya, pengennya umrohin mama sih, sama nyesain kuliah sih. banget. Tahun ini kan, Iya, cuman 2 sih. Kuliah ini insya Allah lancar. Oh, sama kuliah S2. lagi? Udah Kak, alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Gue S1 DO. DO gue. Jurusan apa? Gue komunikasi. Wah ilkom. Lu HI ya? HI ya? HI, sama S1-nya. fisip kita tuh. Tapi kan- Angkatan pertama bukan? Bukan. Oh HI, Iya. tiga. Oh angkatan yang ketiga. Tapi kan Iya. terbukti nih Kak, maksudnya walaupun Kak Imam memang gak menyelesaikan kuliahnya, tapi kan maksudnya ternyata ya Kak Imam punya ilmu komunikasi yang baik loh. Public Ada yang gue speaking, dapet lah dari bisa situ. nge-MC, bisa jadi public figure. Kayak sekarang kan maksud Sinta, ya semua hal itu kan rezeki beda-beda. Iya, beda-beda. Ilmunya juga beda-beda kan. Bener. Karena nekunin aja konsistensi itu sih. Bener. Tetap keren sih walaupun di Dewa. Gue DO gue.
Masuk 2011, DO 2020. Wah anjing 9 tahun gue semester 18. 9 tahun. Semester 18. Itu kalau teknik udah lulus sih. Lu tau gak sampai dosen gue bilang kayak gini sama gue pas gue lagi syuting film lokal tuh Surga dari Pesisir Barat deh kalau gak salah gitu tuh. Oke. Karena kakak udah tahu cari uang mungkin dan kakak mungkin terlena. Sebenarnya gue salahnya gue nggak gue ambil cuti itu aja. Oke, dan terlena juga kan. Dosen tuh bilang gini ke gue, Mam, kamu lagi di mana nak? Lagi di Kerui bu, lagi nyari uang. Gue bilang, oh ya udah semangat ya nak. Nanti pulang dari Kerui cari dosen lainnya nak. Dan lu tahu pulang gue dari Kerui 40 hari gue nemuin dosen tuh dia udah nggak mau. Akhirnya gue dikenalin sama dosen satunya tuh, wah lebih enak lagi tuh mesin. Jadi proposal gue tuh, skripsi gue itu gue kopas semua dari angkatan 2008 teman gue main. Sampai tanda tangannya juga nggak gue ganti. itu kalau di HI udah benar-benar kena wah gitu. Wah sama. Plagiarism banget ya Bapak ya. Sampai dosennya, Mam, kamu ini boleh kopas. Cuman ya tanda tangan ini beda dosen, beda nama. Bener-bener plagiatnya plek-ketiplek ya Pak ya. Iya plek-ketiplek gue. Bukan tiru amati modifikasi itu enggak ya. Ada. Jadi seminar 1 gue cuma 5 menit. 5 menit Sin. Apa sidang? Iya sidang cuma 5 menit. Sinta kompre 7 jam tau. Wah lama banget tuh. Komprenya. Gara-gara banyak kejadian sih Kak. Satu, dosen pembimbing Sinta lupa kalau Sinta kompre. Jadi satu angkatan itu bantuin nyari tuh dosen. Wah, ternyata dia ada di iya lantai sih 4. dosen sih. Terus kedua Sinta lagi nge-MC di pulau. Jadi Wah, nyari gila, sinyal. Gila. Nyari sinyal, Sinta bawa Virtual komprenya. COVID. Oh Covid tuh, iya. Udah gitu ke kendala sinyal, terus juga kendala banyak lah Kak pokoknya. Total 7 jam, untung lulus. 7 jam. Gue seminar 2 nggak jadi karena mati lampu dan langsung tanda tangan Sin. Pas mau kompre gue bayar denda di Unila. Menurut gue nggak make sense. Akhirnya gue mundurin untuk gue cabut berkas gue karena kalau nggak dicabut itu ada beberapa kan isu-isu yang bakal kesana kesini berkas kita ya nantinya gitu. Makanya gue cabut. Gue cabut. BO gue 9 tahun. Sayang, cuman ya udahlah ya. Berarti gitu. mungkin bukan jalannya. Ya udahlah ya, that simple. That simple. Tetap disyukurin kan. Syukurin. Sinta thank you banget lu udah mampir ke sini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya lu jauh lebih baik lagi. Amin. Tetap low profile. Amin. Cepat dapat jodohnya lu. Amin paling serius. Target lu tahun berapa? Katanya kan gak boleh ngomong target ya. Nggak apa-apa. Cuman Sinta berharapnya sih segeralah. Karena mungkin kalau secara mental, secara hati udah siap sih sebenarnya. Wah anjing kode keras. Cuman mungkin memang belum dikasih Tuhan aja. Jadi ya udah let it flow aja. Lu butuh mediator nggak untuk gua kenalin? Set, kameramen gitu mengar hidung anjing lagi. Ngapa nggak gue ya? Iya siapa tahu kan. Gung. Sikat bre. Ini Agung anaknya 5. Tapi gak ada karakter muluk-muluk kan dari lu? Makin kesini Sinta udah gak kayak yang harus A, B, dan C, dan D gitu sih. Maksudnya yang penting poin-poin pentingnya ya. Tanggung jawab sih. Oh iya bener-bener. Ya kan, yang Sinta sih berharapnya umurnya lebih di atas Sinta sih kalau bisa. Iya, kalau di bawah lu bingung juga kan. Kita yang didik gitu. Tapi gak juga sih menurut gue range umur gak membatasi ya. Dia dewasa atau enggaknya. Tapi seenggaknya lu disegerakan lah. Amin. Karena kan maksudnya kenapa Sinta berharap dapat yang lebih dewasa karena capek ya Kak. Maksudnya jenuh ya. Maksudnya capek. Sinta pun jadi mandiri bukan karena kemauan sendiri dan bukan karena mau mau lebih tinggi dari laki-laki itu enggak. Itu cuma maksudnya Sinta buat karakter kayak seperti ini dengan karir dan juga pendidikan kayak gini cuma berharap nanti dapat bisa didampingin lah gitu suami. Balance lah seimbang lah ya dengan lu ya. Dan maksudnya butuh diarahin juga gitu. Udah capek lah Kak independen. Wah iya. Diarahin. Oke, thank you ya Sin. Udah mampir ke sini. Nextnya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Dengan nuansa dan vibes yang berbeda. Lu sudah berkeluarga nantinya. Anjay, jangan lupa ngundang-undang Bawa anak gue ke sini ya. Thank you Sin ya, sehat-sehat ya. Sama-sama. Bye-bye teman-teman Sukses semuanya. terus, Bye-bye.